Halo rekan-rekan pembelajar, selamat datang di sesi perkuliahan kita hari ini. Dalam dunia akademik, ide, gagasan, dan tulisan yang kita hasilkan itu bukan sekedar teks, melainkan aset intelektual yang sangat berharga. Ia adalah mata uang dari pemikiran kritis kita. Menghargai hak kekayaan intelektual orang lain itu bukan sekedar etiket biasa loh, melainkan sebuah kewajiban mutlak. Sayangnya, entah karena murni ketidaktahuan, minimnya literasi, atau mungkin karena panik dikejar tenggat waktu, banyak penulis yang akhirnya terperosok ke dalam lubang hitam bernama plagiarisme. Dan ingat, di era digital seperti sekarang, kesalahan sekecil apapun akan terekam abadi di basis data global. Jadi, hari ini kita akan membedah secara komprehensif apa sebenarnya plagiarisme itu, mengapa prakteknya sangat berbahaya, dan yang paling penting, bagaimana cara kita membentengi diri dari tindakan tidak etis ini. Agar diskusi kita hari ini lebih terstruktur, kita akan membahas 6 poin utama, mulai dari anatomi pencurian intelektual, mengenali berbagai wajah plagiarisme, dampak destruktifnya, teknik pencegahan yang bisa kita gunakan, tantangan etika di era AI, hingga bagaimana kita bisa terus menjaga integritas akademik. Mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita, anatomi sebuah pencurian intelektual. Sebelum kita bisa menghindari sebuah kesalahan, tentu kita harus paham dulu definisinya dengan presisi. Apa sih sebenarnya pencurian intelektual ini? Coba perhatikan baik-baik definisi legal dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 ini. Plagiat secara tegas didefinisikan sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip karya pihak lain tanpa menyatakan sumber secara tepat. Nah, ada satu frasa krusial yang ingin saya soroti di sini. Sengaja atau tidak sengaja. Dalam hukum akademik, ketidaktahuan itu bukan pembelaan yang sah. Ibarat Anda melanggar lampu merah, Anda tidak bisa berdalih ke polisi dengan bilang, "Maaf Pak, saya tidak lihat warnanya merah." Kelalaian Anda dalam mengutip, sekecil apapun, tetap dihitung sebagai pelanggaran akademik yang berat. Dari landasan hukum tadi, kita bisa mengekstraksi 3 elemen utama yang membentuk sebuah tindakan plagiarisme. Pertama, adanya tindakan pengambilan. Ini bisa berupa kata-kata, ide, atau bahkan data laboratorium milik orang lain. Kedua, pengambilan itu dilakukan tanpa atribusi yang jelas. Dan ketiga, ini yang paling memanipulasi. Tindakan tersebut memberikan kesan palsu kepada pembaca, seolah-olah itu adalah murni pemikiran Anda sendiri. Jika tulisan Anda memenuhi ketiga unsur ini, maka secara sah, karya tersebut cacat moral. Lanjut ke bagian kedua. Wajah ganda praktik plagiarisme. Banyak orang mengira yang namanya plagiarisme itu ya cuma sebatas copy-paste teks mentah-mentah. Padahal musuh kita ini punya banyak wajah yang menyamar loh. Ada 5 kategori utama yang harus benar-benar Anda waspadai. Pertama, plagiarisme verbatim, alias menyalin kata demi kata tanpa tanda kutip. Ini bentuk yang paling kasar. Kedua, plagiarisme struktur. Kata-katanya mungkin sudah Anda ubah, tapi urutan argumen dan logika tulisannya identik dengan karya orang lain. Ketiga, plagiarisme ide, merampas gagasan ulik seseorang tanpa memberikan kredit. Keempat, nah ini sering tidak disadari, yaitu autoplagiarisme, mempublikasikan karya Anda sendiri di 2 tempat berbeda atau mengumpulkan satu tugas yang sama untuk 2 mata kuliah berbeda tanpa izin, itu memanipulasi kredit akademik. Dan yang terakhir, bentuk yang paling sering menjebak kita, plagiarisme mosaik. Plagiarisme mosaik atau sering disebut patchwork writing adalah praktik menggabungkan potongan-potongan kalimat dari berbagai sumber lalu menambalnya dengan kata penghubung buatan Anda sendiri. Bayangkan sebuah teks yang dibongkar lalu dirakit ulang. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena jika dibaca sekilas, tulisannya akan terasa mengalir dan seolah-olah orisinil. Tapi sesungguhnya, itu hanyalah jahitan Frankenstein dari gagasan-gagasan yang dicuri. Ini bukti nyata betapa halusnya sebuah pencurian intelektual bisa terjadi jika kita tidak disiplin memisahkan ide pribadi dengan literatur yang kita baca. Kita masuk ke bagian ketiga, dampak destruktif bagi akademisi. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa institusi pendidikan sangat ketat terkait hal ini? Karena kerusakannya jauh melampaui sekedar mendapat nilai E di kelas. Dampak plagiarisme memukul keras pada 3 pilar utama. Secara akademik, sanksinya fatal, mulai dari skorsing hingga pembatalan ijazah. Secara hukum, ini pelanggaran hak cipta yang bisa berujung pada tuntutan perdata. Tapi, perhatikan ancaman yang paling menghancurkan ini. Kehancuran reputasi. Di dunia akademik, mata uang sesungguhnya adalah kepercayaan. Sekali Anda terbukti plagiat, dan makalah Anda ditarik atau mengalami retraction, jejak itu akan mengikuti nama Anda selamanya di internet. Anda akan kehilangan kepercayaan dari kolega secara permanen.
Bagian keempat, senjata penulis untuk teknik pencegahan. Tentu saja, kita membahas ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti. Setiap akademisi yang berintegritas punya metodologi yang kokoh untuk membentengi karyanya. Ini dia, 4 langkah sistematis yang harus jadi kebiasaan Anda. Pertama, lakukan sitasi yang tepat. Kaidah emasnya, jika itu bukan pengetahuan umum, berikan sitasi. Kedua, teknik parafrasa. Ini seni menyerap ide orang lain, menutup buku sumbernya, lalu menuliskannya kembali dengan pemahaman Anda sendiri. Ketiga, penggunaan tanda kutip. Dan keempat, verifikasi menggunakan aplikasi pendeteksi. Mari kita bahas lebih detail langkah ketiga dan keempat. Terkadang, kita menemukan rumusan kalimat dari pakar yang rasanya sudah sangat sempurna, sampai-sampai kalau diparafrasa malah merusak maknanya. Boleh tidak dikutip langsung? Boleh, gunakan saja tanda kutip. Tapi ada batasan teknisnya. Kalau kita merujuk standar gaya apa, batas maksimal kutipan langsung di dalam paragraf adalah 40 kata. Lebih dari itu, Anda harus memisahkannya menjadi format block quote. Mengapa aturan ini ada? Sederhana saja, untuk mencegah kemalasan. Aturan ini memastikan bahwa porsi dominan dalam karya Anda tetaplah suara Anda sebagai penulis, bukan sekedar kompilasi clipping buku orang lain. Nah, sebagai benteng pertahanan terakhir sebelum mengerahkan naskah Anda, manfaatkanlah teknologi verifikasi. Perangkat lunak seperti Turnitin atau iThenticate bertindak sebagai auditor objektif Anda. Mesin ini akan membandingkan tulisan Anda dengan miliaran data di internet dalam hitungan detik. Ubah mindset Anda, aplikasi ini bukan sekedar alat detektif kampus untuk menangkap mahasiswa nakal, melainkan alat diagnosa pribadi Anda. Ia memastikan tidak ada kalimat yang secara tidak sengaja identik dengan literatur lain yang mungkin lupa Anda cantumkan sumbernya. Sekarang kita beralih ke bagian kelima, tantangan etika di era AI. Hari ini kita dihadapkan pada disrupsi besar dalam dunia penulisan. Sebuah pertanyaan etis yang tajam muncul, bagaimana dengan tulisan yang dihasilkan secara instan oleh kecerdasan buatan seperti ChatGPT? Apakah kalau kita pakai teks hasil mesin lalu mencetak nama kita di atasnya, itu termasuk plagiarisme? Secara teknis, mesin memang tidak menjiplak satu buku utuh, melainkan memprediksi kata demi kata. Ini adalah wilayah abu-abu yang secara fundamental benar-benar menantang definisi orisinalitas pemikiran kita. Namun jawabannya akan selalu kembali pada prinsip dasar kita. Plagiarisme, pada intinya, adalah bentuk kebohongan intelektual. Jika Anda menggunakan AI sebagai asisten, katakanlah untuk bertukar pikiran, menerjemahkan, atau memperbaiki tata bahasa, Anda wajib mendeklarasikan bantuan tersebut secara transparan. Jelaskan di bagian metodologi bahwa Anda menggunakan AI tertentu. Mengklaim hasil kerja algoritma murni sebagai perasaan keringat intelektual Anda sendiri, nah, itu adalah sebuah pelanggaran etika yang merendahkan martabat Anda sendiri sebagai seorang cendekiawan. Akhirnya, kita sampai di bagian penutup, menjaga integritas akademik kita. Pengetahuan kita tentang bahaya plagiarisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Saran paling praktis yang bisa saya berikan sebagai akademisi adalah jangan pernah meremehkan keterbatasan otak kita dalam mengingat dari mana kita membaca suatu kalimat. Gunakanlah reference manager seperti Zotero atau Mendeley sejak hari pertama Anda meriset. Aplikasi ini tidak hanya menyusun daftar pustaka secara otomatis, tapi juga mengunci setiap sumber yang Anda kutip. Ini akan sangat membantu menghilangkan risiko plagiarisme tidak disengaja yang murni karena kecerobohan administratif. Selalu ingat prinsip fundamental ini rekan-rekan. Integritas adalah harga mati dari sebuah karya ilmiah. Sebuah karya yang ditulis dengan susah payah, tertatih-tatih mencari data, namun orisinal, itu jauh lebih bermartabat daripada sebuah mahakarya instan tapi hasil curian. Mari kita bangun budaya akademik yang sehat, jujur, dan berlandaskan logika yang kuat. Bila Anda merasa senang dengan video pembelajaran seperti ini, silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas antusiasme Anda dan sampai jumpa di ruang dialektika akademik selanjutnya.